Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang polarisasi cahaya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Di sini polarisasi cahaya. Pengertian dari polarisasi sendiri adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Lalu cahaya sendiri sebagai gelombang elektromagnetik memiliki dua arah getar yang saling tegak lurus satu sama lain dan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Dua arah getar tersebut adalah medan magnet dan medan listrik. Nah, bisa dilihat di gambar berikut ya. Warna kuning ini adalah sebagai medan magnet dan warna yang biru adalah medan listrik, dan ini saling tegak lurus. Jadi polarisasi cahaya atau pengkutupan gelombang cahaya adalah proses penyerapan sebagian arah getar gelombang cahaya. Ada beberapa jenis polarisasi cahaya dan pemutaran bidang polarisasi, yaitu 1. Polarisasi akibat pemantulan, 2. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan, 3. Polarisasi akibat pembiasan ganda, 4. Polarisasi akibat absorpsi selektif, 5. Polarisasi akibat hamburan, dan 6. Pemutaran bidang polarisasi. Sedangkan polarisasi dengan cara penyerapan dilakukan dengan menggunakan sebuah celah yang disebut polaroid. Polaroid sendiri terdiri dari dua, yaitu 1. Polarisator, yaitu mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. 2. Analisator, mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Jadi suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi dan tidak akan terserap apabila celah sejajar dengan arah polarisasi. Bagaimana sih cara kerja cahaya terpolarisasi? Jadi cahaya dapat dipolarisasi dengan melewatkannya melalui filter polarisasi. Filter polarisasi sendiri memiliki semua molekul yang sejajar dalam arah yang sama. Akibatnya hanya gelombang dengan getaran yang sejajar dalam arah yang sama yang dapat melewatinya. Lalu bagaimana sih cara membedakan cahaya yang terpolarisasi dengan cahaya yang terpolarisasi? Cara membedakannya yaitu jika cahaya terpantulkan secara sempurna, maka cahaya tersebut adalah cahaya yang terpolarisasi, dan sedangkan jika terdapat cahaya yang dibiaskan, maka cahaya tersebut adalah cahaya tak terpolarisasi. Aplikasi polarisasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya polarisasi digunakan dalam kacamata hitam untuk mengurangi tingkat kesilauan. Yang kedua, filter polaroid digunakan dalam industri plastik untuk melakukan uji analisis tegangan. Yang ketiga, film 3 dimensi diproduksi dan ditampilkan dengan bantuan polarisasi. Contoh dari polarisasi yang lain yaitu warna biru pada langit. Warna ini merupakan hasil dari rambatan cahaya matahari yang menyinari bumi. Kacamata hitam terpolarisasi. Mereka memiliki kemampuan khusus untuk memotong silau cahaya yang dipantulkan dari air atau kaca. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Di sini cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas awal mula yaitu kita sebut I0, arahnya banyak sekali. Kemudian masuk polarisator, maka arahnya akan tinggal sedikit. Nah, di sini dilihat ya, intensitasnya jadi berkurang. Ketika awalnya intensitas I0 saat masuk polarisator yang pertama berkurang menjadi I1 dan nilainya menjadi sebesar setengah dari intensitas mula-mula. Kemudian masuk lagi pada analisator. Yang analisator ini diputar sedikit terhadap polarisator, maka dia akan membentuk sudut. Nah, ketika masuk pada analisator, intensitasnya berkurang lagi menjadi I2, di mana I2-nya adalah besarannya adalah setengah dari I0-nya dikali cos kuadrat theta, atau kita rumuskan menjadi hukum halus pada polarisasi cara penyerapan.
intensitas cahaya pada polarisitator yang keluar pada yaitu I1 itu nilainya sebesar setengah dari I0 atau setengah dari yang awal. Kemudian I1 masuk lagi pada analisator, maka I2 bisa dihitung dengan rumus I1 dikali dengan cos kuadrat theta. Nah, theta itu adalah sudut pergeseran antara analisator terhadap polarisator. Ini kan awalnya tegak, kemudian diputar, dimiringkan sedikit, maka antara yang diputar ini terhadap awalnya ada sudut. Nah, itu yang dimaksud dengan theta. Maka ini I2-nya bisa dihitung dengan mengalihkan I1 dikali cos kuadrat theta. Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa I1 itu nilainya selalu setengahnya dari intensitas mula-mula. I1 itu pasti nilainya setengah dari intensitas mula-mula. Jadi keterangannya I0 itu adalah intensitas cahaya mula-mula, I1 itu intensitas cahaya pada polarisator, sedangkan I2 ini intensitas cahaya pada analisator, dan theta ini adalah sudut analisator terhadap polarisator. Nah, perhatikan gambar berikut, yaitu pemantulan dan biasan terjadi jika sinar pantul dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Ini sinar pantul dan ini sinar bias membentuk sudut 90 derajat, maka itu bisa disebut dengan polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan. Persamaan sudut Brewster itu bisa digunakan untuk menghitung berapa sih sudut datang ini, itu nilainya tan theta B sama dengan N2 per N1. N2 adalah indeks bias medium tujuan dan N1 adalah indeks bias medium awal. Kalau cahaya datang menuju kaca, maka tujuannya adalah kaca dan awalnya adalah udara, kurang lebih seperti itu ya. Theta B adalah sudut polarisasi, N2 adalah indeks bias medium tujuan, N1 adalah indeks bias medium awal. Perhatikan gambar berikut. Kalau cahayanya datang dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, di mana sudut biasnya itu terjadi 90 derajat, maka itu disebut dengan sudut kritis yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat. Bisa dihitung dengan persamaan sin sudut kritis sama dengan N1 per N2, di mana N1 di sini adalah medium tujuan dan N2 sebagai medium awal. Hubungan sudut polarisasi dengan sudut kritis itu bisa dihubungkan dengan rumusan theta B sama dengan 1 dibagi sin sudut kritis. Polarisasi dengan cara hamburan terjadi pada sistem partikel seperti gas dan cahaya diserap, dihamburkan oleh elektron-elektron sistem partikel sehingga menghasilkan cahaya yang terpolarisasi. Demikian pemaparan saya tentang materi polarisasi cahaya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih.